Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini hadir bersama saya Dr. Muhammad Amin, spesialis mikrobiologi teknis klinis dari salah satu alumnus dari Universitas Erlangga Surabaya. Dok ya? Ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat, Pak Ahmad. Alhamdulillah, dalam kondisi mudah-mudahan dalam kondisi Ramadan kita senantiasa sehat diberikan semuanya. kesehatan Amin, amin, ya Allah Rabbal Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa semuanya, pembicaraan kita pada kesempatan ini akan berbincang persoalan tentang kesehatan, Dok ya. Ya. Ya, ini Dok, sedikit saya menukil satu sabda Rasul terkait dengan masalah kesehatan dan puasa, Dok. Rasulullah SAW bersabda, "Summu tasihu." Puasalah maka engkau akan sehat. Nah, ini bagaimana, Dok, dari sisi tinjauan kesehatan, puasa dan sebagainya, mohon dikaitkan, Dok. Ya. Terima kasih Pak Ahmad atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Tadi Pak Ahmad sudah memulai dengan satu hadis yang mulia dari Rasulullah Muhammad SAW. Kita bayangkan beliau sedang ada di hadapan kita, berbincang dengan kita dan memberi nasihat kepada kita, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Jadi ini merupakan satu nasihat yang penuh dengan kecintaan dari Rasulullah Muhammad SAW kepada kita, pemirsa. Prinsipnya begini, jadi Rasulullah Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang Rasul, sebagai seorang utusan, itu untuk mengajarkan kepada kita, Pak Ahmad, tentang bagaimana cara hidup yang baik, yang menyelamatkan, yang mensejahterakan, yang menyehatkan. Gitu. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan kepada kita bahwa diutusnya beliau itu yang mengatakan sumu tasihu tadi itu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Itu diutusnya beliau kepada kita itu dalam rangka sebagai rahmatan lil alamin. Ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepastian bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat, untuk menjadi kasih sayang lil alamin, bagi seluruh alam. Nah, para ulama memberikan satu penjelasan kepada kita berkaitan dengan rahmat ini, pemirsa, bahwa yang dimaksud dengan rahmat itu adalah dengan peraturan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Allah untuk kita. Itu ada dua hal, Pak Ahmad, yang akan kita bisa dapatkan. Yang pertama adalah kita akan bisa mendapatkan maslahat, ya. Jalbul masalih. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita akan terhindar dari kemafsadatan atau kerusakan, yaitu darul mafasid. Jadi secara fungsional, peraturan yang Allah berikan kepada kita melalui Rasulullah Muhammad SAW, hukum halal haramnya, hukum wajib, ini sunnah, mubah, makruh dan haramnya, itu termasuk puasa dalam hal ini dalam rangka untuk rahmatan lil alamin tadi itu. Jadi kita akan bisa mendapatkan kemaslahatan dan kita akan bisa terhindar dari kemafsadatan. Dua hal itu, pemirsa. Maka itu harus kita saya pikir kita bisa memang mesti meyakini, ya, karena memang itu adalah satu kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita mungkin bertanya, ya, bagaimana mekanismenya puasa itu akan bisa mendatangkan kesehatan? Bukankah orang puasa itu lapar, gitu ya? Bukan orang puasa itu lemes? Bukankah orang puasa itu dan lain-lain? Nah, pemirsa, mekanisme jalbul masolih dan darul mafasid tadi itu ada kalanya bisa sesuatu yang bisa terindra, ada kalanya sesuatu yang tidak bisa terindra itu, Pak Ahmad. Jadi misalkan begini,
Rasulullah Muhammad SAW memberitahukan kepada kita kan ini, bahwa di akhirat sana itu nanti, kita kan semua belum pernah ke sana ya. Rasul diberitahu oleh Allah bahwa di akhirat sana itu ada sebuah pintu di surga yang namanya itu Ar-Royan. Ar-Royan. Nanti pintu Ar-Royan itu akan memanggil, mempersilahkan orang-orang yang berpuasa untuk memasukinya, Pak Ahmad. Nah, itu tidak bisa diindra. Misalkan, kalau orang yang berpuasa itu, kalau misalkan kita dengar detak jantungnya itu kan, kalau orang kita kan dup-lup kan gitu ya. Itu enggak ada kaitannya, misalkan, kalau orang puasa itu, Pak, detak jantungnya berubah, royan. Enggak begitu. Ya, tetap aja dup-lup gitu ya. Suara nafasnya juga vesikuler gitu. Enggak akan berubah menjadi royan. Enggak akan bisa berubah begitu, pemirsa. Nah, itu mekanismenya tidak bisa diindra. Gimana ya orang puasa itu nanti kok dipanggil dari pintu Ar-Royan? Itu tidak dijelaskan mekanismenya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kita percaya saja, karena apa? Yaitu pemberitahuan dari orang yang sudah mengetahuinya. Siapa? Allah, zat yang Maha Tahu. Kemudian diberitahukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada kita. Nah, itu perkara yang gaib. Kita tidak diberitahu bagaimana mekanismenya. Nah, untuk yang kedua yang mungkin akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah mekanisme yang bisa terindra, Pak Ahmad. Bagaimana mekanisme yang bisa terindra berkaitan dengan sumutasihu tadi itu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Nah, kali ini mungkin saya akan fokus kepada kesehatan fisik, Pak Ahmad ya. Bagaimana puasa itu akan bisa menyehatkan secara fisik. Jadi begini pemirsa, dengan kita puasa ya, maka otomatis kan asupan karbohidrat ya, makanan ataupun yang lain-lain itu kan akan sangat berkurang itu, Pak Ahmad. Nah, maka dengan berkurangnya karbohidrat pemirsa, maka pankreas kita itu tidak akan bekerja secara ngos-ngosan untuk memproduksi insulin. Kan insulin kita diproduksi di pankreas ya. Maka pankreas kita tidak akan ngos-ngosan untuk memproduksi insulin. Kenapa? Karena karbohidratnya rendah. Karbohidrat itu nanti akan ubah menjadi gula darah, sehingga kemudian dia untuk bisa masuk ke dalam sel agar bisa dipakai menjadi tenaga atau energi, itu dibutuhkan insulin. Ya, untuk bisa memasukkan ke dalam sel, kemudian diolah menjadi tenaga oleh mitokondria dan seterusnya itu butuh insulin. Nah, pada saat kondisi puasa, karbohidrat rendah, gula darah rendah, kemudian otomatis insulin juga ikut rendah. Nah, dengan rendahnya karbohidrat dan juga insulin ini, Pak Ahmad, maka kemudian direspon oleh sel tubuh kita ya dengan mengaktifasi AMPK namanya ya, adenosid monofosfat activated kinase. Ini ibaratnya satu substrat ya untuk yang berfungsi untuk mengatur kinerja sel agar sel tadi itu membuat yang namanya otofagusum namanya. Jadi di dalam sel itu kan ada organel-organelnya, Pak Ahmad ya. Ada inti sel dalam sel tubuh kita itu ya. Ada lisosum, ada mitokondria, ada ribosum dan seterusnya. Nah, AMPK tadi itu yang dia dipicu produksinya oleh rendahnya karbohidrat dan rendahnya insulin ya, itu dia akan merangsang sel untuk membuat otofagusum. Jadi otofagusum itu kita bayangkan sebagai kantong sampah pemirsa ya. Kantong sampah yang berfungsi untuk apa? Namun juga kantong sampah berfungsi untuk mewadahi sampah-sampah seluler itu. Jadi di dalam sel itu ada organel sel yang sudah mulai tua, kalau saya tua saya ngelirik ke Pak Ahmad ya. Pak Ahmad sudah tua. enggak. Jadi ada organel sel yang sudah mulai tua, sudah fungsinya menurun, maka itu kemudian dia diangkut oleh otofagusum tadi itu. Nah, kemudian otofagusum tadi akan mengarahkan atau akan membawa organel-organel sel yang sudah mulai fungsinya sudah mulai menurun ya, itu dibawa ke
sebuah organel yang namanya lisosom gitu ya. Nah, lisosom tadi itu apa? Lisosom itu tempat menggradasi atau menghancurkan organel-organel sel yang sudah rusak, sudah soak, sudah busuk dan sudah tidak berfungsi itu tadi ya. Itu dia diarahkan ke lisosom untuk dihancurkan. Nah, pada kondisi normal itu nggak terjadi, pemirsa, atau terjadi juga nggak banyak ya. Jadi sehingga sel-sel itu tua ya tetap tua aja gitu ya. Tapi dengan adanya autofagusum yang dirangsang oleh AMPK tadi itu, yang dirangsang AMPK itu oleh rendahnya kadar gula dan insulin, maka terjadilah penghancuran organel sel yang sudah tua dan sudah tidak berfungsi itu secara lebih masif gitu. Apa yang terjadi? Kita bisa bayangkan, pemirsa, ketika organel-organel yang sudah tidak banyak berfungsi tadi itu, Pak Ahmad, ya, itu diangkut ke lisosom. Ada satu yang terlewat. Jadi lisosom tadi itu begitu dia menghancurkan organel sel, dia akan menghasilkan asam amino bebas, Pak Ahmad. Yang selain itu juga dia akan menghasilkan energi. Ya. Nah, dua-duanya ini, pemirsa, asam amino ini dia akan berfungsi untuk membentuk protein-protein baru, gitu ya. Kan protein itu kan susunan dari rangkaian asam amino gitu ya. Dia akan membentuk protein baru yang fungsional gitu. Kemudian dia juga akan membentuk energi. Nah, disitulah pemirsa penelitian dari para ilmuwan itu ya, bahwa puasa tadi itu memang betul-betul akan bisa meremajakan ya sel-sel tubuh kita yang awalnya itu sudah tua, yang sudah tidak atau fungsi sudah mulai menurun, itu diremajakan kembali dengan melalui proses puasa. Itu kita kenal sebagai saya lupa namanya itu. Jadi selnya itu sel-sel yang tidak berfungsi itu banyak yang akhirnya itu mati sendiri itu, Pak Ahmad. Aduh, saya lupa istilah ininya ya. Tapi itulah yang terjadi ya. Jadi sel itu akan mati dengan autofagi. Dia akan mengalami autofagi. Itu coba pemirsa mungkin nanti akan bisa browsing ya di internet tentang apa yang terjadi dengan autofagi. Ya, apa itu autofagi dan apa kaitannya dengan puasa. Nah, cuma Pak Ahmad, ternyata proses yang seperti ini tadi ya, itu hanya terjadi pada saat puasa. Tidak sembarang puasa, Pak Ahmad. Puasa. Ya, puasa tertentu aja, namanya intermittent fasting atau disingkat sebagai IF ya, intermittent fasting. Puasa yang tidak ngebleng, kalau orang Jawa itu ngebleng. Puasa yang wisol ya, puasa terus menerus. Enggak, tapi puasa yang ada berbukanya, pemirsa. Kalau yang puasa ngebleng itu enggak terjadi. Ya. Jadi yang diteliti oleh yang dilaporkan oleh para peneliti bahwa akan terjadi proses autofagi tadi itu ya, itu hanya ada pada puasa sebagaimana kita puasa mulai dari fajar sampai maghrib. Jadi bukan puasa wisol, pemirsa. Kalau puasa wisol enggak, yang diteliti ini adalah puasa yang intermittent, yang ada berbukanya, ada berpuasanya. Terus gitu. Ini Dok, terkait sama puasa dan tadi asupan nutrisi ya. Kemudian yang tadi dibahas adalah bagaimana tubuh kita itu merespon di mana asupan karbohidrat dan yang lainnya terbatasi. Tetapi dalam kaitan ini kan tubuh kita tetap juga harus fit. Kira-kira Dok, butuh energi. Untuk itu makanan yang cocok nih. Pemirsa kan tetap juga tadi ada sahur, ada buka ya, ada buka, ada sahur. Yang cocok pada saat puasa Ramadan Dok, terkait sama kesehatan untuk meningkatkan kesehatan tadi gimana Dok? Ya, tentu saja kita tetap mesti memperhatikan hidrasi tubuh kita ya, bagaimana agar tubuh kita tidak mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi ya. Kemudian apa yang kita lakukan, minum. Maka kan Rasulullah menyuruh kita bersahurlah kamu karena dalam sahur itu ada keberkahan. Itu. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka. Berbuka dengan apa? Disunahkan dengan kurma atau dengan air putih. Nah, jadi air putih apa? Untuk dehidrasi gitu ya. Kurma untuk apa? Untuk memberikan asupan energi yang bisa cepat pakai gitu ya. Itu. Nah, satu lagi sebenarnya Pak Ahmad itu yang yang sangat menarik dalam laporan para peneliti itu adalah berkaitan dengan
sistem imun. Kalau tadi kan kita masih cerita-cerita tentang bagaimana puasa itu melakukan rejuvenating kepada sel-sel kita ya, memvitalkan kembali fungsi sel yang mulai turun. Nah, salah satu fungsi sel yang perbaiki tadi itu adalah fungsi sel imun, Pak Ahmad. Ada sel imun itu namanya NK cell misalnya, natural killer cell ya, NK cell. Namanya killer ya. Namanya kok serem banget itu ya, killer. Nah, betul pemirsa. NK cell itu bertugas untuk melakukan fagosit atau memakan gitu ya sel-sel tertentu. Jadi begini, dalam kondisi normal itu kan memang ada sweeping namanya ya, yang dilakukan oleh NK cell itu di dalam tubuh kita itu sweeping sel-sel yang mulai terinfeksi, sel-sel yang ada bakat kankernya gitu. Jadi sel itu ada juga yang berbakat kanker pemirsa ya. Apalagi kalau dia diinfeksi virus onkogenik misalkan ya, seperti virus HPV dan seterusnya ya. Jadi sel yang ikut diaktifkan itu NK cell. Nah, ajaibnya NK cell yang diproduksi ini, Pak Ahmad dan juga pemirsa semuanya, itu dia bisa mensweeping semua sel. Jadi begini ceritanya, sel yang semua sel kita itu punya, kalau kita ibaratkan sel itu sebagai rumah pemirsa ya, maka di sana akan ada plakat ya, misalkan di Jalan Siliwangi ya, Jalan Siliwangi nomor 6, rumahnya Dr. Amin misalkan begitu ya, itu ada plakatnya masing-masing rumah itu. Nah, dalam kondisi tidak sehat, misalkan dia terinfeksi virus atau dia sudah mulai mengekspresikan gen-gen tumor tadi itu, maka plakat tadi itu kalau kita bahasa imunnya itu MHC kelas 1 itu ya. Nah, plakat tadi itu pemirsa itu oleh sel kanker dan sel oleh virus ya, dan juga sel yang sudah memproduksi protein kanker tadi itu dia dibuang plakatnya. Nah, dalam kondisi yang biasa itu plakat akan berubah gitu ya. Dalam kondisi yang bukan terinfeksi virus atau bukan termasuki sel bakat kanker tadi itu, plakat sel itu akan berubah sehingga dia bisa dikenali oleh sweeping yang reguler. Tapi dalam kondisi puasa ya, sel yang sudah terinfeksi virus dan manifest kanker tadi itu plakatnya bukan menjadi rusak Pak Ahmad, tapi dibuang sama dia. Seolah-olah sel ini baik-baik saja. Jadi nggak ada marker sama sekali pemirsa, nggak ada tanda sama sekali bahwa sel ini sedang mengalami sesuatu. Karena plakatnya malah dibuang, bukan diubah gitu ya, dibuang oleh dua kondisi tadi itu, virus atau kanker. Nah, NK cell tadi itu dia mensweeping, saya katakan mensweeping semua sel yang baik plakatnya rusak ataupun baik dia tidak punya plakat sama sekali, itu sama dia difagosit, dimakan gitu. Disitulah pemirsa keajaiban intermittent fasting tadi itu ya, puasa yang tidak terus menerus. Kayak scanner gitu tadi. Iya, jadi dia tidak butuh scanner lagi itu Pak Ahmad. Dia tidak butuh plakat lagi. Jadi kan mestinya dengan plakat itu, plakat yang rusak oleh karena patogen misalkan ya, itu selnya kan akan dirusak plakatnya, sehingga sel imun mengenali, oh ini sel rusak, saya makan gitu kan. Lah kalau tidak ada plakat, tidak dikenali Pak Ahmad. Itu atau plakatnya masih bagus, tidak dikenali. Gitu. Nah, virus dan kanker tadi itu dia akan merusak. Menghilangkan plakat sama sekali gitu ya. MHC kelas 1 dihilangkan sama sekali, sehingga kemudian kalau oleh sel reguler tidak dikenali untuk sehingga di sweeping enggak, tapi oleh sel NK cell yang hasil dari puasa tadi itu dia akan dikenali. Subhanallah. Dia akan dikenali sehingga sweeping itu betul-betul akan terjadi efektif baik kepada sel yang plakatnya rusak ataupun sel yang sama sekali tidak punya plakat akibat dibuang oleh virus ataupun oleh sel kanker tadi itu. Ini rahasia puasa itu tadi. Nah, ini banyak sekali penelitiannya pemirsa ya, mengenai puasa intermittent puasa atau puasa yang terputus-putus ya. Jadi bukan puasa ngebleng lah ya, puasa yang ada berbuka dan ada puasanya itu. Tapi pemirsa,
kembali kepada pembahasan kita, tentu kita berpuasa bukan karena kepingin terhindar dari sel virus ya, bukan karena sekedar kepingin terhindar dari sel kanker, bukan ya. Tadi di awal Pak Ahmad kan menanyakan sumutasihu ya, kita bayangkan Rasul sedang ada di hadapan kita dengan kasih sayang, beliau menyampaikan puasalah, amin, puasalah Pak Ahmad biar kamu sehat. Nah, mekanismenya itu seperti itu yang dipelajari oleh para ilmuwan, tapi bukan itu penyebab diwajibkannya puasa ya. Jadi, itu sekedar apa ya, hikmah lah, kemaslahatan yang kita bisa dapatkan ketika kita berpuasa. Jadi maslahah itu tidak perlu dicari, tetapi akan muncul dengan sendirinya. Ya. Artinya niat puasanya tetap lillahi ta'ala, bukan untuk sehat. Nah, itu bonus ya. Sehat itu bonus ya. Jadi maslahah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus satu lagi, Dok ya, ada puasa kita juga tetap makan, kasih nutrisi. Tadi belum dijawab, nutrisi apa yang sudah. Satu lagi, Dok ya, ada puasa dan nutrisi dan juga kegiatan fisik seperti olahraga, Dok. Ya. Ini penting tidak olahraga pada saat puasa, Dok? Biar pemirsa juga nanti juga mungkin kalau biasanya kalau di bulan-bulan yang lain tidak berpuasa, mereka berolahraga. Nah, dia saat berpuasa takut, Dok. Nanti kalau energinya habis, takut kemudian tidak kuat. Ya. Ini gimana, Dok, tipsnya dari kesehatan? Ya, baik. Jadi mengenai nutrisi tadi sudah ya, kita sudah sampaikan bahwa sahur itu barokah, menyegerakan berbuka puasa dengan air atau dengan kurma itu juga lebih baik. Terus kemudian tentang olahraga ya. Nah, olahraga apa yang kita sarankan? Tentu bukan olahraga yang ekstrim ya. Kalau misalkan selama ini kita nggak pernah angkat berat, angkat beban, misalkan nggak pernah push up, nggak pernah sit up, nggak pernah pull up, misalkan ya, nggak pernah lari keliling alun-alun. Lah kok tiba-tiba puasa itu terus begitu? Ya tentu itu tidak baik ya. Terus kita terbukti puasa bisa menyebabkan saya pingsan, ya bukan puasanya ya karena kita olahraganya ekstrim, kita tidak pernah begitu ya, kita tidak puasa pun kalau kita tiba-tiba olahraganya se-ekstrim itu ya tentu kita juga akan pingsan gitu Pak Ahmad ya. Kita nggak pernah mengayuh sepeda, tiba-tiba kita itu sepedaan ke gunung gitu ya, dengan sepeda balap yang kencang, ya jantung kita tidak kuat lah ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi siapa yang bisa merasakan kita sendiri, yang bisa mengukur kalau saya sudah ngos-ngosan, saya sudah tidak kuat, ya sudah stop. Dan memang yang dianjurkan tuh menjelang berbuka puasa olahraganya. Karena apa? Ketika misalkan kita mengalami keringat banyak ya Pak Ahmad ya, maka kita segera nanti bisa terrehidrasi gitu ya. Bisa minum pada saat kita sudah maghrib ya, sudah berbuka puasa. Tengah siang minum, nah puasanya batal jadinya pingsan. Dehidrasi tidak jadi puasa nanti. Iya, seperti itu. Nah, satu lagi pemirsa, kan Rasul mengatakan sumutasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Nanti ada orang yang begini, dokter, saya ini orang yang mengalami krisis tiroid ini. Tiroid saya bengkak ya. Gondok ya kalau orang ini ya. Saya gondok ini besar sekali nih, badan saya kurus. Saya kalau saya telat makan, jantung saya nggak kuat. Terus kalau puasa saya mati. Nah, berarti kan puasa nggak sehat. Bukan begitu pemirsa. Jadi begini, insulin itu menyebabkan kita sehat atau sakit? Sehat. Insulin itu menyebabkan kita sehat karena dia dibutuhkan untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Tapi kalau insulinnya berlebih, sehat apa sakit? Sakit. Ya kita jadi sakit, kita akan mengalami hipoglikemi sehingga mungkin kita akan pingsan Pak Ahmad. Jadi insulin yang disuntikkan pada orang diabetes ya, pada pasien-pasien diabetes ya, itu untuk orang sehat bagaimana? Kalau misalkan orang sehat kita suntik insulin 10 unit, 20 unit, iya dia akan mengalami hipoglikemi pemirsa. Berarti insulin itu racun atau obat sebenarnya. Bagi orang yang membutuhkan memang dia itu obat ya. Tapi kalau bagi kita yang bukan diabetes ya, moro-moro tiba-tiba disuntik insulin 20 unit, ya hipoglikemi lah kita ini ya. Kita tidak sakit jantung, tiba-tiba dikasih obat digoxin misalkan, ya sakit lah kita ini pemirsa. Maka
tentu saja itu ada peruntukannya ya. Puasa buat siapa, yang tidak boleh puasa. Bukankah Allah sendiri juga mengatakan wa in kuntum ala safarin faidatum min ayyamin ukhra. Yang ayat tentang puasa itu jadi kita kalau puasa kan boleh mengganti itu ya. Boleh tidak puasa, kita boleh mengganti puasa di hari-hari berikutnya. Artinya apa? Sakit juga menjadi salah satu alasan kita untuk tidak berpuasa. Fa in kana maridun aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhra itu ya. Jika kamu sedang bepergian, safar, atau kamu maridun, sakit, maka kamu boleh mengganti di hari-hari yang lain. Nah, begitu Ahmad. Terus nih Dok, ini kebetulan pemirsa juga mungkin masih bertanya-tanya Dok. Kalau orang sehat, insya Allah tambah sehat. Ya. Kalau orang sakit ini Dok, tipsnya bagaimana? Ini untuk sakit yang memungkinkan masih berpuasa Dok ya? Ya. Memungkinkan masih berpuasa, terus dia harus mengkonsumsi atau menggunakan obat di kala puasa Dok. Ya. Ini tipsnya bagaimana Dok? Ya. Jadi untuk pemirsa yang sakit yang harus mengkonsumsi obat-obatan yang itu membatalkan puasa gitu. Misalkan kita sakit berat infeksi. Jadi terutama sekali mungkin sakit infeksi yang itu harus diminum obatnya ya. Antibiotik Pak Ahmad saya. Antibiotik itu ada yang bekerja waktu paruhnya itu misalkan 8 jam gitu ya. Jadi setiap 8 jam dia harus dikasih. Otomatis kan kalau misalkan minum pada saat sahur jam 4 gitu ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 siang harus minum obat. Enggak boleh ya, maka enggak boleh yang sakit dia batal lah puasanya kalau minum obat pada saat jam 12 siang ya. Terus bagaimana? Nah pemirsa, tentu orang yang sakit berat ya, infeksi berat, maka dia pasti akan opname. Cara pemberian obatnya apa? Ya diinfus, disuntikkan, bukan dengan cara diminum antibiotiknya. Karena kalau sakitnya itu masih bisa oral minum obatnya, itu berarti dia infeksinya nggak berat, ringan aja dia, gitu. Jadi kalau infeksi ringan, apakah dia butuh antibiotik? Mungkin enggak. Mungkin dengan puasa tadi ya, itu dia bisa membaik. Apalagi untuk ISPA pemirsa ya, untuk sakit ISPA yang kebanyakan itu virus, maka dia akan bisa di sweeping oleh NK cell hasil dari puasa tadi itu. Jadi jangan takut. Saya pilek, saya nggak puasa. Enggak pemirsa, maka malah dengan puasa itu NK cell kita akan naik dan dia akan secara masif melakukan sweeping kepada sel-sel yang sudah termasuki oleh virus. Jadi virus itu pemirsa, dia itu termasuk mikroorganisme yang obligat intraseluler. Jadi dia untuk hidupnya itu harus masuk ke dalam sel Pak Ahmad. Nggak bisa dia di luar sel itu. Maka sel yang terinfeksi virus itu pasti akan dikenali oleh NK cell dan di sweeping dan dimakan oleh NK cell. Ya. Baik, sungguh luar biasa sekali Dok apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini, bicara tentang salah satu sabda Rasulullah SAW, summu tasihu. Salah satu maslahah dari puasa yang disampaikan atau dikenalkan oleh Rasulullah adalah bahwa dengan puasa insya Allah kita sehat atau bertambah sehat. Cuman tadi sudah disampaikan oleh dokter bahwa bukan berarti kalau kita puasa tujuannya untuk kesehatan, bukan, tetapi insya Allah dengan kita mengamalkan puasa, termasuk juga mengamalkan perintah Allah yang lain Dok ya. Kita itu akan mendapatkan keberkahan, kemaslahatan yang Allah Subhanahu wa taala pasti berikan kepada kita, baik itu kepada kita secara individu, kemudian masyarakat dan juga seluruh alam bahkan rahmatan lil alamin. Baik, terima kasih Dok atas waktunya. Terima kasih kembali Pak Ahmad. Semoga kita bermanfaat. Ketemu di kesempatan yang lain insyaallah untuk membahas tentang kesehatan dan tentang Ramadan. Karena kesempatan di ini memang kita tahunan Dok ya. Dan event tahunan nih. Alhamdulillah dokter sangat concern dalam persoalan Islam, persoalan keumatan, dan itu sesungguhnya bukan hanya seorang dokter ya yang harus seperti itu, tapi semua dari kita, dari berbagai macam profesi itu, mari kita
ngomong tentang masalah Islam, masalah syariat Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita menjadi berkah. Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Baik, terakhir kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa semuanya atas atensi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di waktu yang lain. Baik, terima kasih Dok ya. Terima kasih Kita kembali Pak sapa Ahmad. pemirsa dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.